Halo Capricorn, kembali kita reading bersama aku Maila. Kali ini akan bertemakan tentang penyesalan dia. Dia yang menyesal berpisah dari kamu dan tidak ingin melihat kamu bahagia dengan orang lain. Wah, egois banget ya. Kita akan lihat di sini. Apa benar ada orang seperti itu? Kita akan coba bahas ya buat Capricorn. Tapi ingat, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti ya. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbil alamin. Oke, kamu fokuskan ke sini Capricorn. Dia yang menyesal berpisah dari kamu dan tidak ingin melihat kamu bahagia dengan orang lain. Siapa dia? Kita akan lihat di sini. Kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu saat ini. Dia saat ini. Kita akan lihat dia saat ini. Dia yang menyesali perpisahan ini. Oke. Dia yang menyesali perpisahan ini. Ada The Hangman. Ada King of Wands. Ada The Chariot. Ada Wheel of Fortune. Ada Three of Wands di sini. Nah, terlihat di sini ada zodiak Aries, Leo, Sagi. Dan ada Cancer. Aries, Leo, Sagi, dan di sini ada The Hangman. Nah, kita akan lihat di sini ya buat Capricorn. Siapa dia? Tapi ingat, di sini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu ya Capricorn. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan akan kebaca kembali energi kamu di sini ya buat Capricorn. Dan zodiak yang dilihat kamu selanjutnya itu ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Nah, kita akan coba lihat di sini, tapi ingat ini bisa berbolak-balik ya. Bisa berbolak-balik energinya. Kadang-kala yang kebaca itu energi kamu di sini, ya bisa saja energi orang yang kamu fokuskan ya yang kebaca di sini buat Capricorn. Lihat di sini. Ada sesuatu yang ingin dia alami ya. Saat ini kondisi dia sudah terpisah nih dari kamu. Kamu dengan dia itu sudah terpisah. Dan bisa saja dia sudah punya pasangan, kamu juga sudah punya pasangan. Ini dia pengen keluar dari zonanya dia saat ini. Ya, dia merasa saat ini yang dia alami itu dia tidak merasa ada suatu kebahagiaan. Rasanya dia terikat dengan kondisi dia saat ini atau dengan hubungan yang dia jalani saat ini dengan seseorang, gitu ya. Itu yang dirasakan oleh dia, Capricorn. Jadi sebenarnya dia itu walaupun dia punya hubungan dengan seseorang, tapi dia tidak merasa ada kebahagiaan, ada kenyamanan, ada sesuatu yang berbeda gitu ya, tidak ada. Dia hanya seperti menjalankan sebuah status gitu ya. Setelah terpisah dari kamu, aku bisa kok mendapatkan orang yang lebih dari kamu gitu ya. Nah, dan dia kenapa alasan terpisah dengan kamu di sini? Terlihat jelas bahwa ya dia pengen mencari kepuasan. Bisa saja dia tidak cukup dengan satu orang, ataupun dia ada perbedaan di sini yang mungkin dia tidak ingin perjuangkan ya ke kamu. Dan otomatis bagi kamu yang kalau dia tidak cukup untuk dengan satu orang, ya otomatis kamu nggak suka ya, kayak diduain atau seperti apa gitu ya. Jadi kamu di sini lebih memilih untuk ya udah aku menarik diri aja, aku putuskan aja kita berpisah gitu ya. Dan dia di sini juga merasakan bahwa dia itu ke kamu itu hanya sesuatu yang mungkin dia rasakan, wah kamu itu tidak seperti aku inginkan gitu loh. Ternyata kamu itu tidak ada bedanya ya dengan yang lain gitu ya. Tidak ada yang bisa aku manfaatin atau tidak ada yang bisa aku perjuangan buat kamu gitu ya. Itu dikenakan keegoisannya juga. Nah, terlihat jelas di sana. Sekarang justru dia kebalik ya. Dia merasakan bahwa
ternyata aku selama ini merasa terikat dengan suatu hubungan dengan orang yang baru saat ini. Walaupun di awal aku sadar, aku bisa kok bahagia dengan yang lain. Tanpa kamu aku juga bisa bahagia gitu ya. Tapi ternyata tidak. Dia merasa terikat. Dia merasa ada sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari hubungan itu ya, hubungan dia dengan seorang pasangan dia. Nah, di sini dia pengen ada perubahan di sini. Perubahan kenapa? Dia masih mikirkan kamu di sini. Ya. Energi kamu itu masih sangat kuat sekali dalam diri dia. Walaupun keegoisannya dia itu terlihat, aku tidak butuh kamu. Aku bisa kok gitu ya. Ya, aku tidak ingin mikirkan kamu lagi gitu. Tapi pikirannya berkata lain. Kamu tetap ada di dalam pikiran dia gitu ya. Nah itu terlihat sekali ya. Dia susah untuk menentukan jawaban di sini. Dia susah untuk menentukan tujuannya di sini. Kenapa seperti itu ya? Dia mungkin tidak pernah merasakan ya dengan pasangan dia sekarang sangat berbeda sekali dengan yang dia rasakan ke kamu. Dia merasakan dengan kamu itu ya, kamu itu mungkin selama ini menurut dengan dia, kamu itu selalu ya udah ngikut apa kata dia gitu ya, selalu mengalah di sini. Kamu yang selalu mengalah ke dia, kamu selalu membantu dia di sini, mensupport dia dalam segala hal. Tapi dia tidak menyadari hal itu. Itu dengan keegoisan dia, sangat egois sekali dia ya, Capricorn. Walaupun dia sadar, sebenarnya aku itu butuh kamu loh. Sebenarnya aku itu tidak bisa hidup tanpa kamu gitu. Nah, perubahan dia dirasakan sekarang itu sangat terasa bagi dia ya. Kenapa terasa? Ya dulu kamu sering bantu dia, saat ini mungkin pasangan dia mungkin lebih cuek ya ke dia, tidak pernah memperhatikan ya apa yang dibutuhkan, apa yang dirasakan ya. Kalau dilihat rasa empatinya, itu rasa empati kamu ke dia yang sangat kuat. Tapi justru orang yang saat ini bersama dia itu tidak merasakan apa-apa. Dia, seseorang itu hanya mementingkan, wah aku punya pacar loh, aku punya pasangan, nah ini dia. Tapi dia tidak pernah menganggap bahwa hubungan ini akan bisa berkembang ke depannya, tidak. Kayaknya hanya sebuah kesenangan sesaat. Jadi akhirnya dia terjebak dengan hubungan itu. Oke, Capricorn, itu yang dirasakan oleh dia. Rasa ingin kembalinya itu ada. Dia pengen mengarahkan lagi nih jalannya ke kamu. Dia pengen lagi terkoneksi sama kamu. Dia pengen, dia tujuannya itu dia pengen mengendalikan diri dia saat ini. Seperti apa ya nantinya aku dengan kamu? Aku sebenarnya itu gak bisa loh tanpa kamu. Sepertinya aku sudah ketergantungan sama kamu. Kamu selalu mensupport aku. Kamu selalu baik sama aku. Kamu selalu mengalah dengan aku. Dan kamu tidak pernah menyalahkan aku. Nah itu yang dirasakan oleh dia, Capricorn. Jadi perubahan sangat besar sekali dia rasakan di sini setelah terpisah dari kamu. Dimana dia pengen move on. Aku harus bisa melepaskan kamu. Karena aku sendiri yang meninggalkan kamu. Nah otomatis dong aku harus melupakan kamu. Tapi kenapa ya? Sulit sekali untuk melupakan kamu. Sulit sekali melepaskan energi kamu dari pikiran aku. Itu yang dirasakan oleh dia. Nah, justru semakin dia ingin melupakan kamu, semakin dia menginginkan kamu kembali. Nah, itu. Kenapa seperti itu? Dia di sini sepertinya pengen memulai kembali hubungan dengan kamu. Itu ya, dimulai dari nol gitu ya. Dari angka nol, seperti ngisi bensin ya. Terima kasih ya Bapak gitu ya, Ibu, kita mulai dari nol ya. Itu ya, just kidding ya buat Capricorn. Nah kayaknya dia pengen sesuatu yang baru nih. Aku akan kembali nih ke kamu dengan versi terbaru aku akan merubah semuanya. Ya itu yang dirasakan oleh dia. Walaupun dia di sini mulai kepoin kamu, mulai cari tahu tentang kamu ya. Dia mau mencari jalan lagi nih untuk menuju ke kamu. Dia pengen mencari sesuatu yang bisa terkondisikan kembali sama kamu gitu ya, agar dia keegoannya itu tidak terlihat sama kamu. Dia agak gengsian nih orangnya. Terlihat sekali bahwa dia, wah aku yang dulu mutusin dia, kenapa aku juga yang mau kembali ya gitu ya. Jadi di sini kayaknya dia mau mencari jalan. Seakan-akan dia pengen nih membuat sebuah cerita dan akhirnya kamu akan ketemu sama dia. Ya sementara itu rencana dia sendiri ya gitu loh.
Seperti itu. Kita akan lihat di sini. Seperti apa selanjutnya buat Capricorn? Kita akan lihat seperti apa dia selanjutnya. Kita ambil 4 ya. Nah, di sini ada the past is now behind you. Nah, ada memang hidupnya ada sesuatu hidup yang sudah berakhir ya. Maksudnya bukan hidupnya, maaf. Ada satu hubungan yang sudah diakhiri oleh dia. Nah, dan itu dia membuat sesuatu yang baru yang mungkin tidak mungkin ya dia dapatkan. Nah, itu dia beranggapan bahwa sesuatu yang baru itu ya dia merasakan tidak ada kenyamanan, tidak ada suatu kehidupan yang dirasakan. Jadi dia menginginkan kembali hubungan dengan kamu. Dia ada harapan lagi nih, ingin kembali sama kamu. Karena dia kesepian, dia merasa menderita, dia merasa merana. Bayangan kamu itu selalu hadir di dia. Oke ya. Kamu itu selalu membuat gairah di dia. Tetapi mungkin dia beranggapan di hubungan dia saat ini ya dengan pasangan dia, mungkin tidak ada seperti itu yang dirasakan dengan kamu. Dia merasakan kegairahan itu aja sama kamu. Rasanya api itu membara gitu loh. Ada rasa yang dirasakan kamu. Itu yang membuat dia merasa ya, rasanya kenapa ya aku selalu mikirkan kamu. Aku merasa sendiri saat ini walaupun aku punya teman gitu ya. Walaupun saat ini aku punya pasangan, tapi aku tidak merasa ya ada semangat untuk hidup aku gitu loh. Rasanya gairah itu tidak ada. Itu yang dirasakan dia ya. Dan dia tidak ingin ya melihat kamu itu dengan seseorang. Rasanya dia cemburu, terbakar cemburu saat ini ya. Saat melihat kamu itu dengan seseorang, mungkin orang itu cuma teman ya bagi kamu, tapi dia beranggapan kenapa ya kok dia dengan si itu, kok dia dengan si itu, ngapain ya dia. Nah, dia coba kepoin kamu juga di sini. Dia mencoba cari tahu tentang kamu. Cari tahu tentang kamu itu ya, kamu itu lagi dekat dengan siapa saat ini, kamu itu lagi ngapain ya saat ini, lagi melakukan apa gitu ya. Biasanya kan dia mengetahui nih semua tentang kamu. Ya, karena kalau saat dia rindu kan kangen, dia nelpon kamu, nanyain kabar kamu udah makan apa belum ya. Jadi saat ini dia kepoin kamu itu dari sosial media ataupun dari teman-temannya dia gitu ya. Nah, itu yang dirasakan dia. Oke. Itu yang dirasakan oleh dia, di mana ternyata aku itu orang yang menyesal setelah terputus dari kamu gitu ya. Itu yang dirasakan dia. Tapi dia tidak menyadari hal itu sebelumnya. Karena dengan keegoannya dia, mungkin dia tidak merasa ada sesuatu yang tidak kecapaian ya sama kamu. Jadi akhirnya dia emosi, dia egoisnya muncul. Jadi dia memutuskan untuk ya udah kita berpisah aja, kita break aja. Ya mungkin ada orang ketiga juga ya di situ gitu ya. Dan itu yang membuat dia sama kamu itu bisa break, bisa terputus ya. Ini dia kartu tadi, kehilangan kita. Oke. Buat Capricorn, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, kunjungi aja kolom deskripsi. Di situ ada kontak person yang harus kamu hubungi ya. Dan bagi Capricorn yang ketinggalan reading sebelumnya, cek dan recheck di kolom deskripsi juga sesuai dengan case-nya kamu. Nah, itu bisa kamu dapatkan di kolom deskripsi. Oke, Capricorn, kita lanjut. Dia merasakan ada suatu perasaan ya, di mana embrace, stroke each other, you find the missing piece. Dia merasakan ada sesuatu suatu rasa yang berbeda setelah terpisah dari kamu. Dia merasa ada kecemburuan dia. Dia tidak bisa melihat kamu dengan orang lain. Dengan teman kamu sekalipun dia tidak bisa. Aku cemburu loh. Aku terbakar cemburu di sini. Aku tidak bisa melihat kamu dengan orang lain. Ya, itu keegoan aku. Itu dirasakan dia. Tapi dia tidak bisa melepaskan seseorang itu, dan dia takut dan dia malu untuk menemui kamu, untuk datang ke kamu. Itu malu dia. Tidak bisa dirasakan oleh dia. Kenapa? Ya mungkin itu tadi kegengsian dia, keegoan dia. Akhirnya dia
menyakiti diri dia sendiri gitu ya Capricorn. Itu yang dirasakan oleh dia. Kita akan tarik lagi kartu di sini ya buat Capricorn. Jadi rasa ingin kembali sama kamu itu dia kuat karena dia sangat merasakan di sini ada suatu, wah, kegairahan aku ini sama kamu itu tidak bisa lepas ya, tidak bisa berubah sama seperti dulu. Nah, dia ingin datang ke kamu itu dengan versi terbaiknya dia. Kayaknya dia pengen berubah saat ini. Dia pengen merasakan bahwa aku akan berubah dulu nih. Aku akan coba berusaha sebaik mungkin untuk kamu. Nah, gitu ya. Tapi kamu jadi sini kayaknya ya setelah disakiti itu kamu merasa, wah, ya udahlah. Kalau kamu memang benar-benar nggak bisa perjuangkan aku, ya buat apa aku juga perjuangkan kamu gitu ya. Jadi Capricorn di sini lebih untuk menentukan jalan kamu sendiri. Ya, aku fokus saja dengan diri aku sendiri. Nah, toh aku juga ke depannya akan bisa mendapatkan seseorang yang mungkin lebih baik dari kamu. Nah, itu. Karena Capricorn di sini lebih ke pasrah juga ya, lebih ke ikhlas gitu ya. Jadi Capricorn di sini lebih ingin ya aku gitu loh. Aku yakin akan bahagia ke depannya. Walaupun tanpa kamu. Nah, di sini kondisinya. Ke depannya seperti apa kamu dengan dia? Kita akan lihat di sini ya. Apakah ada komitmen lagi atau pertemuan kamu dengan dia? Kita akan coba lihat di sini ya. Buat Capricorn. Kita akan lihat di sini kartu kamu. Seperti apa kamu ke depan dengan dia? Dia saat ini. Passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Sepertinya di sini dia ya katanya sih berubah ya. Kayaknya enggak ya. Kayaknya belum bisa berubah dia. Sulit itu untuk merubah semuanya. Masih ada racun-racun dalam tubuh dia, dalam diri dia. Masih ada sesuatu yang mungkin belum bisa hilang dari diri dia. Dia masih butuh waktu saat ini. Walaupun dia tidak bisa melihat kamu dengan cinta baru kamu ya. Karena ada gambaran di mana saat kamu terpisah dari dia, keinginan kamu ingin bahagia, keinginan kamu untuk membuka hati itu ada. Di sini kamu akan mendapatkan sebuah cinta baru, new love ya. A new person has started your romantic feeling. Dan ada seseorang di sini yang merasakan bahwa, wah, aku mencintai kamu loh Capricorn. Aku sebenarnya sudah lama melihat kamu. Cuman semua itu terkendala ya. Aku melihat kamu itu punya hubungan dengan seseorang. Jadi aku menarik diri dulu dari rasa aku. Aku menunggu kamu di sini. Nah, akhirnya cinta baru kamu itu kesampaian. Dia merasakan bahwa ya ini waktunya aku untuk mendekati kamu. Ini waktunya aku untuk mengatakan cinta kepada kamu. Nah, di sini Capricorn ternyata cintanya bersambut ya. Ya bisa saja di sini orang baru itu orang yang sama bekerja dengan kamu atau teman kamu ataupun dulu teman lamanya kamu yang saat ini ya sudah lama sih dia menginginkan sama kamu, menginginkan rasa ingin terkoneksi sama kamu. Sepertinya juga itu ada ikatan batin antara kamu dengan dia ya. Dia sabar menunggu. Release your ex gitu ya. The time has come to clear your energy. Akhirnya waktu itu akan datang juga ke dia, ke kamu juga ya. Akhirnya kamu bisa mengembalikan energi kamu yang dulu kamu pernah disakiti, dikhianati ya. Akhirnya kamu sekarang mulai bisa lepas semuanya. Move on kamu sudah selesai, healing kamu sudah selesai. Kamu saat ini lagi membangun new beginningnya kamu ya, hidup barunya kamu dengan cita baru di sini. Karena kamu tahu orang lama itu ya yang sudah meninggalkan kamu itu, kamu beranggapan itu tidak akan berubah. Kamu takut nantinya akan ada suatu ya seperti itu lagi. Masalah itu akan seperti itu lagi gitu loh. Nah, gitu ya. Buat Capricorn. Jadi ya buat Capricorn di sini ya, kamu tetapkan hati kamu. Kamu yakinkan hati kamu untuk bisa lepas dari dia. Healinglah kamu saat ini, move onlah kamu saat ini dari dia. Mungkin dia orang yang tidak baik buat kamu, tidak pantas buat kamu. Itu hati kamu yang akan bisa menentukan ya. Ikuti kata hati kamu. Kamu akan bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari dia.
ya. Nah, semua itu kamu yang akan merasakan, yang akan menentukan buat Capricorn. Semoga kedepannya kamu akan bisa menemukan orang benar-benar new love kamu yang sangat kamu idam-idamkan ya. Walaupun di sini ada rekonsiliasi ya, dimana bisa saja di sini cinta baru kamu itu dengan orang lama lagi, teman lama, ataupun nanti di sini orang di masa lalu kamu itu pengen kembali. Nah, di sini memang menggambarkan dia pengen kembali ke kamu, tapi kamu lebih memilih untuk cinta baru kamu gitu loh. Ya, rekonsiliasi di sini. Jadi dia ini memang ngotot ya sama kamu. Dia tidak ingin lihat kamu bahagia, dia cemburu lihat kamu bahagia, dia tidak ingin, rasanya emosinya itu membludak-bludak gitu ya. Dia tidak mau nih. Ya, itu kayak gosan dia gitu ya. Nah, semoga Capricorn di sini bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi ya. Semoga kamu bisa ketemu dengan seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Oke, sampai ketemu lagi Capricorn. Dadah.